Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risna dari kelas PBSIA angkatan 2025 dengan NIM 2505015010006. Selamat datang di video pembelajaran fonologi kali ini. Hari ini kita akan membahas tentang suprasegmental, sebuah konsep penting dalam linguistik yang sering kita gunakan setiap hari tanpa kita sadari. Nah, jadi apa sih itu suprasegmental? Nah, jadi suprasegmental adalah fitur atau unsur linguistik yang bekerja di atas atau melebihi tingkat segmen bunyi individual. Nah, bayangkan seperti ini. Kalau fonem itu seperti huruf-huruf dalam kata, maka suprasegmental itu seperti cara kita mengucapkan keseluruhan kata atau kalimat tersebut dengan nada seperti apa, tekanan di mana, berapa lama, dan sebagainya. Nah, ada 5 unsur utama dalam suprasegmental yang perlu kita bahas. Yang pertama itu ada nada atau pitch, yang kedua ada tekanan atau stres, yang ketiga durasi atau lag, yang keempat ada jeda atau pause, dan yang kelima atau yang terakhir ada intonasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu persatu dengan contoh dan demonstrasi langsung. Nah, selanjutnya mari kita lihat contoh pertama dengan kalimat sederhana, kamu sudah makan. Nah, sekarang perhatikan perbedaannya. Yang pertama, kamu sudah makan. Nah, ini nadanya rendah. Ini adalah pernyataan biasa. Yang kedua, kamu sudah makan. Sedangkan ini, nada tinggi naik. Ini berubah menjadi pertanyaan yang menunjukkan kepedulian. Nah, lihat kan, kata-katanya sama persis, tapi maknanya bisa berbeda hanya karena nadanya. Contoh kedua, pada kata bagus. Pertama, bagus. Nah, nadanya datar, yang menunjukkan penilaian biasa atau netral. Yang kedua, bagus. Ini menunjukkan nada naik, yang menunjukkan keraguan atau bahkan sarkasme. Yang ketiga, bagus. Nah, nada turun tegas, pujian yang tulus dan yakin. Jadi, apa fungsi perubahan nada dalam komunikasi kita? Yang pertama, nada menunjukkan emosi kita. Nada tinggi bisa menunjukkan antusiasme, kegembiraan, atau bahkan kemarahan. Nada rendah bisa menunjukkan kesedihan, ketenangan, atau keseriusan. Kedua, nada digunakan untuk penekanan informasi. Kata yang kita ucapkan dengan nada lebih tinggi akan menjadi fokus perhatian pendengar. Ketiga, nada membantu menandai jenis kalimat. Pertanyaan biasanya diucapkan dengan nada naik di akhir, sementara pernyataan dengan nada turun. Dan keempat, nada mengekspresikan sikap kita, apakah kita serius, bercanda, sarkastis, atau sopan. Nah, selanjutnya adalah tekanan atau stres. Tekanan adalah penekanan atau prominensi yang kita berikan pada suku kata atau kata tertentu dalam ujaran. Dalam bahasa Indonesia, tekanan ini sangat penting untuk menunjukkan fokus informasi dalam kalimat. Nah, contoh sederhananya itu, contoh pada kata saya, pergi ke pasar. Nah, contoh yang pertama, saya pergi ke pasar. Penekanan pada subjek, saya sendiri yang pergi. Yang kedua, saya pergi ke pasar. Penekanan pada tindakan, benar-benar pergi, bukan aktivitas lain. Yang ketiga, saya pergi ke pasar. Penekanan pada tujuan, yaitu ke pasar, bukan ke tempat lain. Ya, jadi, dampak tekanan terhadap fokus makna sangat besar. Tekanan menentukan informasi mana yang baru atau penting, bagian mana yang ingin kita tonjolkan, kontras atau koreksi, serta fokus perhatian pendengar. Nah, unsur ketiga adalah durasi. Durasi adalah panjang atau lamanya kita mengucapkan suatu bunyi, terutama vokal. Meskipun bahasa Indonesia bukan bahasa yang membedakan makna berdasarkan panjang vokal seperti bahasa Jepang, durasi tetap sangat penting dalam aspek pragmatik dan emotif komunikasi kita. Nah, contoh yang pertama itu pada kata maaf. Pertama, maaf. Nah, ini permintaan maaf standar, durasi normal sekitar setengah detik. Yang kedua, maaf. Nah, kalau kita perpanjang durasinya seperti ini menunjukkan penyesalan yang lebih dalam, permintaan maaf yang lebih tulus. Nah, contoh yang kedua pada kata tidak. Yang pertama, tidak.
Nah, ini menunjukkan penolakan biasa. Yang kedua, tidak. Nah, ini penolakan yang kuat, dramatis, atau menunjukkan keterkejutan. Contoh yang ketiga pada kata iya. Yang pertama, iya. Nah, ini menunjukkan persetujuan yang yakin dan mantap. Sedangkan yang kedua, iya. Nah, kalau ini menunjukkan keraguan atau persetujuan yang tidak yakin. Nah, jadi fungsi durasi dalam konteks pragmatik itu apa saja sih? Nah, jadi yang pertama itu untuk ekspresi emosi yang kuat. Durasi panjang menunjukkan intensitas perasaan, bisa marah, sedih, atau senang berlebihan. Yang kedua, menunjukkan keraguan atau ketidakpastian, seperti pada contoh tadi pada kata iya. Nah, itu menunjukkan kita tidak begitu yakin. Yang ketiga, menunjukkan kesopanan. Durasi yang sedikit lebih panjang dengan intonasi lembut bisa menunjukkan kehati-hatian dan kesopanan. Keempat, untuk penekanan, kita perpanjang durasi kata kunci untuk menarik perhatian khusus. Dan kelima, untuk efek dramatis dalam bercerita atau berakting. Nah, unsur kelima dan terakhir adalah intonasi. Intonasi adalah pola melodi atau naik turunnya nada dalam keseluruhan kalimat atau ujaran. Intonasi sangat penting karena menandai jenis kalimat dan mengekspresikan sikap pembicara. Nah, ada 3 pola intonasi utama dalam bahasa Indonesia yang perlu teman-teman ketahui. Jadi yang pertama, kalimat berita atau pernyataan. Polanya itu nada relatif datar lalu turun di akhir. Nah, contoh yang pertama, dia sudah pulang. Yang kedua, saya suka kopi. Nah, nada turun di akhir menunjukkan ini adalah informasi atau pernyataan. Kedua, kalimat tanya dengan kata tanya. Polanya itu nada naik di kata tanya lalu turun di akhir. Contohnya itu siapa yang datang? Kapan kamu berangkat? Nah, ketiga, kalimat tanya ya atau tidak. Polanya itu nada naik terus hingga akhir. Contohnya, dia mahasiswa. Ini benar. Nada naik di akhir menunjukkan kita meminta konfirmasi atau jawaban ya atau tidak. Sekarang, mari kita bandingkan satu kalimat dengan 3 intonasi berbeda. Kamu pergi. Ini menunjukkan pernyataan. Kamu pergi. Ini menunjukkan pertanyaan, butuh konfirmasi. Kemana kamu pergi? Ini pertanyaan informasi. Nah, intonasi juga bisa mengubah sikap kita terhadap pernyataan yang sama. Contohnya, bagus. Nah, pujian yang tulus. Yang kedua, bagus. Ini menunjukkan sarkasme atau tidak percaya. Yang ketiga, bagus. Netral, tidak ada emosi khusus. Nah, jadi intonasi berfungsi untuk yang pertama, membedakan jenis kalimat, pernyataan, pertanyaan, perintah, seruan. Kedua, mengubah atau menegaskan makna. Kalimat yang sama bisa bermakna berbeda dengan intonasi berbeda. Ketiga, menunjukkan emosi dan sikap, antusias, marah, sedih, sarkastis, dan sebagainya. Keempat, membedakan fungsi pragmatis, apakah kita meminta perhatian, berbisik rahasia, atau memberikan pengumuman resmi. Nah, setelah kita membahas kelima unsur suprasegmental satu persatu, sekarang mari kita lihat secara keseluruhan apa sih pentingnya suprasegmental dalam komunikasi kita. Nah, dari segi linguistik, suprasegmental memiliki beberapa fungsi penting. Yang pertama, membedakan makna. Yang kedua, menandai struktur kalimat. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis kalimat. Dari segi komunikatif, suprasegmental berfungsi sebagai pertama, untuk mengekspresikan emosi. Yang kedua, menunjukkan sikap. Yang ketiga, menekankan informasi penting. Yang keempat, mengatur giliran berbicara. Sedangkan dari segi pragmatis, suprasegmental membantu kita menyesuaikan komunikasi dengan konteks sosial. Durasi yang panjang dan nada yang lebih lembut menunjukkan kesopanan.
sementara ujaran yang lebih cepat dan pendek bisa menunjukkan keakraban atau bahkan ketidaksabaran. Suprasegmental juga penting untuk strategi persuasif. Seorang pembicara yang baik tahu bagaimana menggunakan intonasi dan tekanan untuk membuat argumennya lebih meyakinkan. Nah, baik, sekarang kita sampai di akhir video. Baik, sekarang kita sampai di akhir video. Mari kita rangkum apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, suprasegmental adalah aspek fonologi yang sangat penting meskipun sering kita gunakan tanpa sadar. Kelima unsurnya, nada, tekanan, durasi, jeda, dan intonasi bekerja sama untuk membedakan makna kalimat, mengekspresikan emosi dan sikap pembicara, menandai struktur gramatikal, serta membuat komunikasi lebih efektif dan natural. Penguasaan suprasegmental itu sangat penting untuk berbagai hal. Yang pertama dalam pembelajaran bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Memahami suprasegmental membantu kita berbicara dengan lebih alami dan dipahami dengan benar oleh penutur asli. Dalam pengajaran bahasa, guru perlu mengajarkan suprasegmental agar siswa tidak hanya tahu kata-katanya, tapi juga cara mengucapkannya dengan benar sesuai konteks. Jadi, ingat, dalam komunikasi bukan hanya apa yang kita katakan, tetapi bagaimana kita mengatakannya yang menentukan makna sesungguhnya. Dan bagaimana itu ditentukan oleh kelima unsur suprasegmental yang sudah kita pelajari hari ini. Mulai sekarang, coba perhatikan cara kalian berbicara dan cara orang lain berbicara. Perhatikan nada, tekanan, durasi, jeda, serta intonasi yang digunakan. Kalian akan menemukan betapa kayanya komunikasi kita berkat suprasegmental ini. Baik, sekian video pembelajaran tentang suprasegmental dalam fonologi. Semoga bermanfaat dan menambahkan pemahaman teman-teman tentang bagaimana bahasa bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau ada pertanyaan atau topik yang ingin teman-teman bahas di video selanjutnya, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.